Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Pak, mohon maaf, ini ganggu tidak, Pak? Tidak, Bu, ini kebetulan lagi santai nih, Bu. Oh, iya, mana tahu Bapak lagi sibuk kan, saya juga Tidak, tidak. mau Ada mengganggu apa? waktu Ada apa Bapak. gerakan mungkin ada yang mau disampaikan atau diceritakan ini? Iya, Pak, sebenarnya sih mungkin kita diskusi aja, ya mungkin sebagai sharing-sharing aja, Pak. Saya punya permasalahan kecil nih dalam pembelajaran anak-anak, Pak. Coba ceritakan apa permasalahan yang mungkin Ibu hadapi dengan anak-anak selama ini. Iya, kebetulan saya kan ada beberapa kelas mengajar nih, Pak. Jadi beberapa kelas dan beberapa jurusan. Nah, trouble saya atau permasalahan yang sering hadapi untuk di akhir-akhir ini itu lebih cenderung kalau awal kan pembelajaran saya ini masih sifatnya teoritis, kemudian masih ya teori-teori gitu, Pak. Nah, ketika saya masuk ke dalam materi yang mulai dengan hitungan, karena saya mengajar di jurusan penjualan nih, Pak, jurusan Oh, pemasaran pemikiran gitu. ya, ya. Itu di akhir-akhir saya padahal saya sudah gimana caranya gitu. Ternyata setelah dalam pembelajaran ada kesusahan anak-anak kami dalam cara menghitung gitu, Pak. Dalam Oh, menghitung terutama kali kan, itu kira-kira seperti apa ya, Pak, ya? jadi seperti ini, Bu. Jadi sebelum kita lebih lanjut ya, untuk diskusi ini, jadi tujuan utama dalam diskusi ini apa kira-kira, Bu? Tujuan utama dalam Iya, diskusi kita ini? tujuan tujuan saya, Pak, jadi mengadakan diskusi ini kan setidaknya saya bisa tahu hal-hal ataupun apa yang bisa saya lakukan supaya meningkatkan kemampuan anak-anak saya, terutama sekali ini di jurusan pemasaran, untuk bisa antusias, kemudian nyaman dan cepat tanggap terhadap hitungan-hitungan. Karena kan dia anak pemasaran, Pak. Jadi harus bisa gitu. Tujuannya supaya eh, kayak mana sih caranya merubah kebiasaan anak-anak kita yang tadinya lambat di hitungan bisa lebih bagus ke depannya, Pak. Jadi untuk mengidentifikasi masalah tersebut, kira-kira bagaimana cara Ibu selama ini untuk melakukan pembelajaran? Jadi apa strategi-strategi pembelajaran selama ini yang Ibu lakukan gitu, untuk Kalau mengidentifikasi pembelajaran masalah ini? Iya, kalau pembelajaran yang saya lakukan sih pada dasarnya kalau memang di awal kan sifatnya ya masih teoritis ya kita tetap ada variasi sih, Pak. Cuman kelemahan ya tadi variasinya yang dilakukan adalah ketika hitungan mereka itu memang lambat gitu. Sementara kita kan namanya anak pemasaran itu harus cepat gitu. Nanti disuruh menghitung berapa persen diskon, berapa ini ternyata mereka itu lambat gitu. Saya jadi bingung, gimana salahnya gitu? Apakah memang dari awal mereka tidak terbiasa dengan hitungan itu sendiri? Bahkan penulisan angka juga bisa salah gitu, Pak. Jadi kayaknya saya harus ekstra untuk itu gitu, Pak. Jadi untuk masalah hitungan dan sebagainya, menurut Ibu apa yang membuat mereka susah gitu? Jadi pernahkah sudah digali itu, apa yang membuat anak-anak ini susah untuk mengikuti pembelajaran Ibu itu? Pernahkah digali sebelumnya apa yang membuat mereka susah? Oke, kalau yang sudah saya lakukan atau gali kayaknya sepertinya gini, saya mungkin kelemahan saya selama ini lebih cenderung masuk ke studi kasus yang mungkin tidak membuat dia nyaman atau terbiasa. Jadi uh, saya akan coba sih sebenarnya bagaimana kalau akan saya lakukan dengan beberapa soal yang kayak nyata gitu, Pak. Jadi mungkin karena dia ada tempat praktek kan, Pak. Jadi kalau ada tempat praktek, itu bagaimana kalau langsung nyata, real, mungkin akan saya coba seperti itu. Karena kalau dari cuma studi kasus, dari bacaan, dia kurang nyambung gitu, Pak. Jadi gitu rencana kalau saya lakukan sih gitu. Nah, ya rencana yang Ibu lakukan, yang akan lakukan itu ya bagus sekali, Bu. Karena apa? Ya mungkin anak-anak ini harus digali atau diberikan motivasi-motivasi atau
cara-cara pembelajaran yang realistis dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi kalau kita kasih materi-materi yang real, ya, yang sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di kehidupan sehari-hari, mungkin anak ini lebih bisa memahami gitu tentang materi hitungan dan sebagainya. Ya, kayak biasanya kan eh, ada BUMDes, kemudian kan masalah hitung-hitungan semuanya itu ya. Mungkin diceritakan tentang hal itu sehingga mereka nanti mampu memahami itu. Iya, benar juga, Pak, ya. Karena saya merasa bahwa yang saya lakukan itu, terkadang karena dia lebih ke textbook dengan soal-soal yang tertulis, bagi mereka mungkin kurang jadi menarik ya, Pak. Jadi akhirnya pun lama-lama kayaknya, ini cuman hanya cerita-cerita atau bahkan soal yang, biasa-biasa. Tapi mungkin juga akan Pak saya lakukan dari segi gambar-gambar Pak, karena kan Ya, misalnya kalau kita pergi ke mall aja itu kan mungkin nanti di YouTube atau di video-video lah Pak, atau di gambar-gambar yang kita ambil dari Google, kan ada seperti kalau kita pergi ke Ramayana beli misalnya beli 250.000 diskon 10%. Nah kan kalau nanti mereka PKL itu kan harus bisa juga kan Pak. Jadi, betul. hal-hal yang kayak gitu mungkin akan saya langsung lakukan gitu. Jadi kayaknya saya perlu memotivasi mereka terutama sekali adalah bagaimana pengaplikasiannya gitu, bukan hanya secara teoritis gitu, Pak. Betul, betul sekali Bu. Jadi Ibu bisa ambil dari media-media sosial dari YouTube ya, tentang pembelajaran perhitungan, kemudian suatu komen-komenan yang sesuai dengan materi, mungkin mereka mungkin bisa lebih memahami gitu. Kalau ada video menceritakan, kemudian menggambarkan ilustrasi tentang hitungan dan sebagainya, akhirnya mereka mungkin lebih paham dan itu saya setuju sekali. Kemudian dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi itu, apa yang akan Ibu lakukan agar murid-murid itu mudah mempelajari yang lebih baik lagi. Jadi rencana Ibu apa kira-kira ke depan? Oh, kayaknya Pak untuk tahap awal saya juga perlu kerjasama dengan guru matematik kayaknya Pak. Karena biarlah matematik di jurusan pemasaran itu ya mungkin akan lebih ditambahkan lagi materi-materi tentang hitungan, baik itu menghitung persen, menghitung ya secara yang kaitannya dengan kayak penghitungan-penghitungan yang real gitu. Bisa kan itu kita lakukan ya Pak ya? Ya bisa nanti Ibu kolaborasi dengan guru matematik tentang masalah perhitungan sehingga anak-anak lebih lebih mudah. Jadi Ibu mengontrol kemudian tinggal mengarahkan. Itu saya rasa sangat bagus sekali Bu. Kemudian setelah Ibu nanti kolaborasi dengan guru matematika, kemudian rencana itu kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Kalau melihat kondisinya seperti ini, Pak, yang karena memang itu juga sangat diperlukan dan tidak perlu juga dengan harus ada persiapan yang terlalu sulit bagi saya. Ini akan saya lakukan dengan segera ya dari materi-materi pelajaran yang akan dilakukan ke depannya, dia langsung kita action gitu. Jadi rencana selain kita kolaborasi dengan guru matematik, kemudian juga ada rekan sejawat karena kan di pemasaran juga ada rekan sejawat kami yang sama-sama guru di pemasaran. Karena ya tidak mungkin kan Pak kalau saya melakukan ini sendirian karena perlu juga kita tahu bahwa kendala-kendala yang saya hadapi itu sangat berpengaruh ke guru-guru lain, terutama sekali di guru kejuruan gitu. Itu jadi rencananya secepatnya kami akan lakukan itu, Pak. Bagus. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi rencana Ibu tadi akan Ibu laksanakan. Ya mudah-mudahan nanti apa yang ditujuan daripada Ibu ini akan terrealisasi dengan baik. Kemudian komitmen apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan tersebut kira-kira? Ya, kalau komitmen saya sebagai ya karena yang punya problem adalah kebetulan saya merasakan itu, saya berkomitmen bahwa dalam pembelajaran nanti saya akan lakukan misalnya satu selalu ada variasi pembelajaran, kemudian ada melakukan kolaborasi dengan guru-guru lain, bahkan mungkin kerjasama juga ada kalau saya lebih cenderung yaitu komitmen berarti harus dilakukan bagaimana saya melaksanakan
kaitannya dengan orang-orang yang terkait dengan pembelajaran saya, Pak. Baik, itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan tujuan kemudian beberapa solusi yang Ibu rasakan dan Ibu sampaikan mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran nantinya yang terbaik untuk anak-anak dan mereka merasa lebih nyaman dan lebih memahami. Dan kira-kira dari diskusi dan sharing-sharing ini apa yang Ibu rasakan kira-kira? Iya, rasanya kayaknya lebih agak plong, Pak. Saya merasakan kalau kan ya itulah fungsinya kita diskusi. Saya merasa lebih plong, lebih akan ada hal baru yang bisa saya lakukan karena pada dasarnya saat saya menghadapi sesuatu kemudian saya tidak bisa melakukannya itu kan jadi buah pemikiran saya. Dengan kegiatan diskusi ini mungkin Pak saya merasa berterima kasih kepada Pak Yasin yang sudah ya meluangkan waktulah untuk mendengarkan curhatan saya sebagai seorang guru yang punya masalah. Salah satunya adalah bagaimana kasus-kasus yang dihadapi oleh siswa saya gitu Pak. Saya Sama-sama, senang deh. sama-sama Bu. Jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan komunikasi ini senantiasa berlanjut ya. Nanti saya juga seperti itu seandainya terjadi permasalahan juga mungkin saya bisa komunikasi dan diskusi sama Ibu dan mudah-mudahan semuanya ini menjadi amal jariah kita sebagai seorang guru yaitu Amin, ada amin. ilmu yang tabaubi yaitu ilmu yang dapat kita manfaatkan. Oke, terima kasih Pak Yasin sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga kita bisa saling komunikasi dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama Bu Oke, Ati. oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Tinggal hubungi Bapak untuk sudah selesai. Nanti saya buatkan Bu ya